Akibat hujan deras, sejumlah daerah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir. Pembangunan tanggul darurat tidak mampu menampung aliran air. Pesawat Smart Air yang mendarat di Korowai Batu, Papua Selatan ditembak orang tidak dikenal. Pilot dan kopilot tewas dalam kejadian ini. Pemerintah pusat dan daerah berencana membangun 500 hunian sementara bagi korban tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat ini sedang dilakukan kajian tanah yang akan dipakai. Imbas penonaktifan peserta BPJS PBI, sejumlah warga kembali melakukan aktifkan untuk bisa kembali berobat. Lantas, sudah sejauh mana proses reaktivasi kembali BPJS PBI ini? Seperti apa langkahnya dan bagaimana pula urgensi reaktivasi ini bagi peserta yang membutuhkan perawatan cepat? Kita bahas dalam dialog nanti di Sapa Indonesia Pagi. Setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Selasa malam, indeks harga saham gabungan terpantau menghijau. Apakah kenaikan IHSG ini semata dipengaruhi pertemuan Presiden dengan para pengusaha atau ada sentimen lain? Nanti Kompas Bisnis akan membahasnya. Halo, selamat pagi saudara, kembali Sapa Indonesia Pagi menyapa Anda. Banyak sekali informasi yang akan dihadirkan pada pagi ini apabila kita melihat di harian Kompas yang ada di depan meja kita hari ini. Di headline ada beberapa informasi yang tadi juga sempat jadi headline di Sapa Indonesia Pagi terkait dengan aktivitas Presiden yang berjudulnya Prabowo bertemu 5 konglomerat. Ini menjadi headline juga pada hari Selasa kemarin karena ada 5 pengusaha besar Indonesia yang datang ke Hambalang kala itu untuk bertemu Presiden membahas sejumlah hal. Ini pertemuan ini justru ketika ada beberapa pihak asing yaitu MSCI dan juga Moody's yang juga menurunkan peringkat indeks juga di Indonesia. Dan ketika itu Presiden membahas beberapa hal termasuk diantaranya kolaborasi dan juga bagaimana mendukung UMKM dan juga sektor real agar pertumbuhan ekonomi ini semakin meningkat dan ujung-ujungnya memang kepada masyarakat begitu, termasuk juga nantinya ke IHSG dan juga pasar saham, pasar modal lainnya. Oke, arah ekonomi ya lebih tepatnya. Dan Yan dan juga saudara, tidak hanya soal tadi pertemuan Presiden dengan konglomerat, nanti juga tadi juga sudah disebutkan dalam headline adalah soal yang masih menjadi perbincangan BPJS PBI. Yang sampai dengan saat ini memang sudah ada yang beberapa direaktivasi, tetapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana relokasi data ini bisa tepat sasaran nantinya, karena kan yang dikatakan oleh Mensos adalah ini realokasi data supaya bisa menyasar ke mereka yang betul-betul prasejahtera dan juga rentan gitu. Nah ini nanti yang harus bisa menjadi catatan bagi pemerintah tentunya. Nanti kita akan bahas dalam dialog. Betul, seperti tadi ujung-ujungnya memang harus rakyat yang merasakan, jangan sampai ada kegaduhan seperti awal yang memang ada masyarakat tidak bisa mengajukan lagi BPJS-nya karena tidak bisa cuci darah dan juga lain-lain. Dan saudara, itu tadi informasi-informasi yang memang sempat begitu banyak dibicarakan selama sepekan terakhir, dan pada pagi ini juga Sapa Indonesia Pagi memiliki informasi pertama saudara yang terkait dengan sebuah minibus yang terseret arus saat melintasi banjir di kawasan perumahan di Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya hujan deras menyebabkan aliran sungai di kawasan tersebut meluap. Dari video amatir terlihat minibus berwarna abu-abu ini terseret arus banjir, di mana banjir terjadi saat hujan deras yang menyebabkan aliran sungai di kawasan ini meluap. Selain minibus, sebuah sepeda motor juga ikut terseret arus banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara hingga Rabu malam, proses pembersihan material yang terbawa banjir masih terus dilakukan.
kita sudah sinyalir dan kita sudah ke TKP. Itu terjadi di Desa Bojongkoneng, tepatnya di perumahan Spring Garden, Sentul City. Itu yang terjadi mobil tergeser air itu karena adanya curah hujan yang tinggi. Mobil tersebut adalah mobil PT Sentul sendiri yang sedang melaksanakan kegiatan di sana. Dan alhamdulillah sudah kita cek tidak ada korban jiwa, hanya korban material saja berupa mobil dan satu buah motor, dan tidak ada korban jiwa. Dan sekarang sedang dalam tahap pembersihan jalur. Berikutnya, saudara, lebatnya curah hujan membuat aliran Kali Cicerewet meluap di Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, banjir merendam hingga 2 meter. Hujan lebat sejak Rabu sore serta jebolnya tanggul membuat aliran Kali Cicerewet tumpah ke permukiman warga. Hingga Rabu malam, petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Polsek, serta kecamatan setempat terjun untuk membantu warga yang terdampak. Berdasarkan data sementara, 8 rumah rusak berat sehingga warganya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Sedangkan rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang mencapai 11 unit. Kalau yang terdampak rusak berat sekitar 8 rumah yang terdampak akibat banjir tersebut yang menyebabkan rusaknya rumah tersebut. Yang diungsikan rencananya akan dilakukan pengungsian, terutama yang 8 rumah yang terdampak tadi diupayakan oleh pemerintah daerah, sementara akan dikontrakan terlebih dahulu. Sementara itu, saudara, akibat hujan deras, jumlah daerah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara kembali dilanda banjir. Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul darurat belum mampu menahan aliran air. Arus deras langsung menghantam permukiman warga di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Bangunan tanggul darurat tidak mampu menampung aliran air sehingga rendam permukiman warga. Sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah-daerah banjir, dan juga mewaspadai potensi adanya longsoran. Situasi di malam hari, ketinggian air banjir mulai berangsur surut. Sebelumnya, Rabu siang, arus deras langsung menghantam permukiman di Kecamatan Tuka yang sebelumnya dilanda banjir dan longsor. Kita beralih ke Jakarta, saudara. Sebuah angkutan kota terbakar di Palmerah, Jakarta Barat. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada bagian mesin hingga membuat panik sopir dan sejumlah penumpang. Kamis dini hari, api dengan cepat membakar sebuah mikrolet jurusan Meruya Tanah Abang di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sebelumnya, angkot melaju dari arah Palmerah hendak menuju kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun saat melintas di perempatan Selipi, tiba-tiba api muncul dari bagian mesin. Sopir pun langsung menghentikan laju kendaraannya ke bahu jalan. Sementara itu, sejumlah penumpang melompat keluar angkutan sebelum api membesar. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada bagian mesin.
Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan. Dari sebelah kiri keluar asap, langsung ngebul keluar apinya. Udah begitu aja. Mesin. Jadi kan kita nggak kelihatan. Tahu-tahu keluar api. Cepet panas nggak? Enggak. Oh, panas nggak ada? Enggak. Normal semua mobil kok. Penumpangnya pada lompat, 4 orang. Informasi selanjutnya, saudara, warga Tangerang, Banten dikejutkan dengan kebakaran pabrik cat yang berada di kawasan industri Bunder, Cikupa, Tangerang. Tidak ada korban dalam insiden ini. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat membesar. Bahkan saat api mulai membesar, sempat beberapa kali terjadi ledakan. Api bisa dipadamkan seusai 8 unit mobil dan puluhan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran ini. Kronologi awal masih belum diketahui, Pak. Kebakaran dari jam berapa sampai? Kita dari Mako menerima kejadian sekitaran pukul jam 7.30 WUB malam. Bang, kalau yang terbakar ini apa sih, Bang? Yang terbakar ini informasi pabrik cat, Pak. Ada korban jiwa nggak dalam kebakaran? Kalau korban jiwa tidak ada. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi meringkus maling besi jembatan saat beraksi di sebuah jembatan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Pengendara melihat seorang pria nekat merusak pagar jembatan untuk mengambil rangkau besi pondasi. Mendapat informasi dari patroli media sosial, polisi dari sektor Tanjung Priok segera menerjunkan personil ke lokasi. Sesampainya di tempat, polisi menemukan pelaku masih berada di lokasi kejadian. Pelaku langsung ditangkap dan polisi menyita barang bukti berupa bilah besi yang digunakan untuk mencongkel jembatan serta hasil potongan besi yang dicuri. 2 teman pelaku yang diduga turut membantu aksi kejahatan juga ditangkap. Iya benar Pak, ya Pak. Pelaku seperti yang video viral masih ada di lokasi atau gimana Pak Kadit? Masih ada di sekitaran lokasi, ada yang bersembunyi, kemudian juga ada beberapa yang kesehariannya dia mengamen di sekitar lokasi. Berarti ada yang diamankan Pak Kadit? Ada 1 bilah potongan besi yang digunakan untuk mencongkel bagian semenan dari pagar jembatan. Saudara, gara-gara kehilangan uang sebesar Rp75.000, seorang guru SD di Jember, Jawa Timur menghukum 22 siswa dengan melepas pakaian. Aksi guru ini memicu kemarahan para wali murid. Ke dinas pendidikan. Banyaknya ada, ambilnya. Seorang wali murid ini marah kepada oknum guru SD di Jember, Jawa Timur. Kemarahan ini terjadi usai dirinya memergoki oknum guru tersebut menghukum 22 siswanya untuk melepas pakaian. Insiden ini pun viral di media sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pun harus turun tangan. Dari pemeriksaan diketahui guru itu menghukum para muridnya karena kehilangan uang sebesar Rp75.000 yang diduga dicuri salah satu muridnya. Kehilangan uang ini tak hanya terjadi sekali, namun sebelumnya guru ini juga pernah kehilangan uang Rp200.000. Nah, pada yang terakhir kehilangan ini, beliau itu yang operatif, ya, karena bukan pertama kalinya. Dan ini yang menjadi kesalahan fatal beliau seperti itu. Kami tidak mau mencari pembenar, juga kami ingatkan lain kali tidak boleh lagi. Ini sudah kami panggil untuk
diadakan pembinaan sebagaimana aturan yang berlaku. Akibat peristiwa ini, oknum guru tersebut menjalani pembinaan dan dimutasi ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Sementara itu, pihak sekolah enggan memberikan komentar atau penjelasan terkait peristiwa ini. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pesawat Smart Air yang mendarat di Korowai Batu, Papua Selatan ditembak orang tak dikenal. Pilot dan kopilot tewas dalam kejadian ini. Informasinya usai jeda, saudara. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Pesawat Smart Air yang membawa 13 orang ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Korowai Batu, Bovendigul, Papua Selatan. Akibat insiden ini, pilot dan kopilot tewas. Pesawat diketahui terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danoage. Saat mendarat, pesawat ditembaki orang tak dikenal sehingga pilot, kopilot dan penumpang lari menyelamatkan diri ke hutan. Meski sempat melarikan diri ke dalam hutan, pilot dan kopilot tertembak dan tewas. Penyerangan penembakan pada pesawat komersil jenis Karavan milik maskapai penerbangan Smart Air dengan nomor registrasi PKSNR. Dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Informasi berikutnya, saudara, tidak kunjung diperbaiki pemerintah pusat, Pemkot Bogor akhirnya memperbaiki secara mandiri Jalan Abdullah bin Nuh. Pasalnya, jalan nasional ini rusak parah dan sering terjadi kecelakaan. Proses penambalan Jalan Raya Abdullah bin Nuh di Kecamatan Bogor Barat dilakukan Dinas PUPR Kota Bogor pada Rabu malam. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, memimpin langsung proses perbaikan. Jalan ini rusak di kedua arah dan sangat dikeluhkan warga karena sering terjadi kecelakaan. Jalan ini juga merupakan jalan nasional dan akses utama yang menghubungkan antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor bagian barat. Sehingga setiap hari terjadi kemacetan panjang akibat jalan rusak. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor sudah bersurat kepada pemerintah pusat mengenai kondisi jalan, namun belum ada balasan. Sementara dari pantauan di lapangan, memang jalan nasional yang melintas Kota Bogor mulai terlihat banyak sekali lubang, terutama sejak Desember 2025. Kita tambah dulu sambil menunggu jawaban dari pusat. Semoga bisa meminimalisir dan menghindari kecelakaan. Itu aja sih. Tapi biasanya awal-awal tahun memang jangankan di pusat, di kota aja untuk pencairan anggaran pembangunan itu prosesnya memang agak mundur ya di awal-awal tahun biasanya, nah, apalagi di pusat. Tetapi secara prosedural kami sudah kirim surat menginformasikan beberapa ruas jalan nasional perlu perbaikan dan sangat urgent. Istana merespon maraknya jalan berlubang di Jakarta hingga memakan korban jiwa. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta seluruh jajaran terkait segera memperbaiki jalan berlubang, mencegah kembali jatuh korban. Prasetyo Hadi bilang masalah jalan berlubang tidak bisa dibiarkan berlarut karena berakibat fatal. Mensesnek terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelaikan jalanan di Jakarta hingga daerah. Penanganan jalan berlubang juga berkaitan dengan persiapan pelayanan mudik lebaran mulai di ruas tol hingga jalur arteri. Kita terus-menerus berkoordinasi untuk memastikan kelaikan jalan-jalan yang sekarang dengan musim hujan ini banyak juga yang terjadi lubang, bahkan di beberapa tempat sempat
jatuh korban. Kami mewakili pemerintah sangat prihatin, dan saya terus setiap hari mengingatkan kita pada seluruh jajaran memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini tapi beresiko fatal. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, PDAM sempat hentikan sementara distribusi air bersih ke warga usai tercemarnya Kali Cisadane oleh limbah zat kimia akibat kebakaran pabrik pestisida. Dampak pencemaran, sejumlah ikan ditemukan mati mengapung di permukaan air. Imbas pencemaran ini, PDAM Tirta Benteng sempat menutup sementara distribusi air bersih kepada pelanggan sebab Kali Cisadane sumber air baku utama untuk pengolahan air bersih. Distribusi kembali dilakukan usai PDAM pastikan air baku dari Kali Cisadane tidak lagi terkontaminasi zat berbahaya dan aman untuk diolah menjadi air bersih. Dengan hari ini pendistribusiannya sudah, insya Allah sudah hampir 90-95% ke masyarakat. Artinya sebelum dilakukan penutupan dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu? Sudah. Kita lakukan uji. Uji itu secara bertahap per setengah jam. Ambil air baku, ambil air bersih, air baku, air bersih. Dan alhamdulillah kita punya hasil cek labnya. Cek labnya juga ada cek lab kita sama. Cek lab kita dengan LH tadi saya koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Wawan. Hasil punya beliau dengan punya kami tidak jauh berbeda. Insya Allah aman. Nah, sebelum dibuka lagi udah dicek lagi ya Pak? Sudah. Sekarang responnya sudah, insya Allah sudah merata. Sebelumnya, Saudara, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia pestisida di kawasan pergudangan Taman Tekno, Setu, Tangerang Selatan terbakar Senin dini hari. Saat pemadaman api, diduga bahan kimia hanyut ke aliran Kali Jaletreng hingga Sungai Cisadane. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan TNI AD tahun anggaran 2026 dengan fokus pada penguatan program pemerintah dan sinergi nasional guna mendukung pembangunan serta pelaksanaan tugas pertahanan negara. Rapim TNI AD dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak beserta jajaran pejabat utama Mabes AD, Pangdam, serta Komandan Satuan Jajaran TNI AD berlangsung di Balai Kartini, Jakarta. Jenderal Maruli Simanjuntak sampaikan sejumlah arahan kebijakan Presiden dan pembekalan untuk menjalankan tugas ke depan. Kasat juga menambahkan akan ada evaluasi atas program yang didukung TNI seperti makan bergizi gratis. Soal kesejahteraan prajurit turut menjadi bahasan terkait alokasi anggaran tepat sasaran dan apresiasi ke prajurit yang berprestasi. Kasat bilang, Presiden minta segera tancap gas termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit. Jadi intinya memang beliau juga sudah menilai cukup baik apa yang kita lakukan pada saat ini, pada saat kemarin. Beliau juga berharap terus ditingkatkan ini karena program-program beliau ini selain yang awal yang tahun kemarin akan berlanjut terus, kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program-program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Kesejahteraan prajurit ya sebetulnya ya yang lagi proses saya dengar Tunkin akan naik ya, tapi sebetulnya kami fine-fine aja lah ya setiap prajurit. Kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, ya bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota, itu yang beliau garis bawahi.
Imbas penonaktifan peserta BPJS PBI, sejumlah warga kembali melakukan atau mengaktifkan untuk bisa kembali berobat. Lantas sudah sejauh mana proses reaktivasi kembali BPJS PBI ini? Seperti apa langkahnya dan bagaimana pula urgensi reaktivasi ini bagi peserta yang membutuhkan perawatan cepat? Kita bahas dalam dialog pagi ini. Maini harus kembali ke rumah karena tidak bisa berobat lagi di rumah sakit umum daerah. Warga Indramayu peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI ini tidak bisa mendapat layanan kesehatan karena kepesertaan BPJS PBI miliknya dinyatakan nonaktif. Maini pun akhirnya hanya bisa menunggu BPJS PBI miliknya diaktifkan kembali agar bisa berobat gratis lagi. Pak sekarang mau berobat, sebulan sekali berobatnya, nggak aktif Pak. Rumah kebanjiran ini Pak. Jadi tadi kaget nggak dengan si nonaktifnya itu ya? Nggak aktif deh tadi tuh ya pas. Di bulan depan. Ya mau diaktifkan Pak. Enggak. Hal serupa dialami Ajat. Pedagang es keliling asal Lebak, Banten ini menderita gagal ginjal kronis. Sudah 11 tahun, Ajat harus melakukan cuci darah 2 kali seminggu. Status kepesertaan BPJS PBI-nya dinyatakan nonaktif saat dirinya sedang menjalani cuci darah di rumah sakit. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya, ini karena desilnya desil 6 gitu. Katanya, nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6. Gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, Dinas Sosial menyebut ada 113.800 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang merupakan fakir miskin dan warga tidak mampu yang dinonaktifkan pemerintah. Akibat penonaktifan ini, Dinsos pun ramai didatangi warga yang melakukan pengaktifan kepesertaan kembali. Dinsos mengungkap baru mengaktifkan kembali sebanyak 475 kepesertaan. Mayoritas warga yang sudah datang untuk melakukan pengaktifan kembali adalah mereka yang tengah dalam tahap pengobatan mendesak sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk bisa mengaktifkan kepesertaan kembali, warga disarankan membawa KTP, kartu keluarga, dan surat rujukan pengobatan dari rumah sakit. Dinsos menegaskan pihaknya akan terus melayani warga untuk pengaktifan kembali kepesertaan setiap harinya. Ada sebanyak 475 usulan yang sudah diaktifasi oleh Kementerian Sosial dan BPJS. Untuk di Kota Bekasi kita tentunya yang saat ini kita melakukan adalah dengan masyarakat itu membawa KTP, kartu keluarga, dan tentunya ada catatan rujukan surat dari puskesmas atau dari rumah sakit yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan ini membutuhkan pelayanan kesehatan yang mendesak dalam hal ini atau kronis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan lebih dari 106.000 peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat dinonaktifkan kini sudah otomatis diaktifkan kembali. Reaktivasi difokuskan terhadap mereka yang mengidap penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan. Sementara status BPJS PBI di luar penyakit kronis harus diaktifkan mandiri melalui Dinas Sosial. Untuk yang 106 ini nggak perlu reaktivasi. Yang 106.000 ini tidak perlu reaktivasi. Ini otomatis sudah direaktivasi selama 3 bulan ke depan. Nggak aktif, ya harus ada inisiatif untuk mereaktivasi. Tapi kalau yang 106.000 ini otomatis karena tadi dia memiliki penyakit katastrofik. Reaktivasi kepesertaan PBI JKN bersifat sementara selama 3 bulan ke depan sambil menunggu hasil verifikasi lapangan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, bagaimana update proses pengaktifan kembali BPJS penerima bantuan iuran? Apakah hanya yang perlu pengobatan mendesak saja? Lalu apa solusinya supaya hal ini bisa cepat selesai? Kita bahas bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, dan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Sregar. Selamat pagi Pak Robert, selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Pak Kadis, Pak Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, kalau tadi dalam pengantar kan Mensos bilang sudah ada 106.000 yang sudah direaktivasi, berarti artinya sudah bisa digunakan kembali. Nah, kalau di Kota Bekasi sendiri sudah ada berapa peserta BPJS menerima bantuan iuran yang sudah diaktifkan kembali, Pak? Apa saja syarat yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa diaktifkan kembali? Ya, terima kasih Mbak Okta, pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Kami di Dinas Sosial Kota Bekasi menindaklanjuti proses aktivasi terhadap penonaktifan peserta BPJS PBIJK atau APBN ini sejak tanggal 2 Februari sampai dengan kemarin tanggal 11 Februari. Kita sudah menerima pengajuan masyarakat sebanyak 922 dan sampai dengan kemarin malam sudah disetujui oleh Kemensos sebanyak 907, Mbak Okta. Jadi memang proses ini terus berjalan tentunya bagi masyarakat yang saat ini betul-betul membutuhkan untuk pelayanan. Itu yang kami lakukan terus pelayanan, dan masyarakat itu datang ke Dinas Sosial Kota Bekasi dengan membawa KTP tentunya, kartu keluarga dan surat rujukan tadi sebagaimana yang sudah disampaikan. Dan kami melakukan input ke dalam sistem aplikasi SIKNG, nah, akan diproses oleh Kemensos dan disetujui dalam prosesnya. Demikian Mbak Okta. Oke, Pak Robert, tadi sudah ada 907 yang sudah disetujui. Nah, ini mereka yang dalam kategori mengidap penyakit katastropik atau sudah kronis, atau ada juga Pak yang mengajukan tetapi memang tidak termasuk dalam penyakit kronis itu tadi, atau misalnya ada, kalau tadi kita juga sempat melihat ada yang mengeluhkan masuknya ternyata di desil 6, artinya masih dalam golongan menengah ke atas gitu, masih bisa BPJS Mandiri. Ini seperti apa Pak kondisinya? Ya, terima kasih Mbak Okta. Memang di Kota Bekasi saat ini yang datang banyak warga masyarakat itu adalah memang yang sedang dalam perawatan atau memang dia ada terkait dengan penyakit kronis tadi. Namun ada juga warga masyarakat yang tentunya juga yang mengajukan, makanya tadi dari 922 itu kan baru 907. Jadi memang ada juga yang mengajukan memang dia ada di desil 6 sampai dengan 10. Nah, inilah yang perlu juga diketahui oleh masyarakat bahwa memang proses penonaktifan ini adalah dalam rangka pemutahiran data. Nah, inilah memang verifikasi data yang dilakukan. Nah, untuk di Kota Bekasi tentunya kita proses yang ada di desil 6 dan desil 7 sampai dengan desil 10 ini tentunya yang akan diverifikasi lapangan, dimutahirkan ke depan. Mudah-mudahan kalau memang kondisinya memang betul-betul memang adalah masyarakat tidak mampu yang rentan miskin dan miskin, tentunya nanti akan bisa diaktifasi kembali. Oke, saya ke Pak Timbul. Yang ikut. Iya, oke, saya ke Pak Timbul. Pak Timbul, tadi kan dikatakan oleh Pak Robert yang direaktivasi adalah mereka yang memang sedang dalam masa perawatan. Nah, pengaktifan ini kan juga dikatakan untuk yang perlu pengobatan mendesak. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kemarin sudah keluar surat keputusan Mensos nomor 24 tahun 2026 mengaktifkan 105.028 orang penderita penyakit katastropik dan kronis. Bagi bayi 645 dan yang lainnya 480. Jadi memang sekitar 106.000 seperti yang disampaikan Pak Mensos di DPR kemarin. Nah, tentunya ini baik, otomatis tanpa lagi melakukan reaktivasi ke Dinsos. Tetapi kan yang menjadi persoalan 11 juta dikurangin 106.000 itu kan juga ada yang rawat jalan yang memang membutuhkan obat. Jadi kemarin tuh saya menangani 2 kasus yang dinonaktifkan. Satu di Manado, satu di Jakarta Utara. Nah, mereka bukan kasus rawat inap. Kalau dibilang surat rujukan, pastikan dia ada yang dari puskesmas ke rumah sakit. Tapi sekarang dia di puskesmas. Ya, jadi dia datang sakit anaknya dinonaktifkan. Nah, saya bilang ini ada surat Menkes nih. Menkes bilang rumah sakit Paskes tidak boleh ada yang menolak. Tapi dia datang ditolak. Pak, aktifkan dulu ke Dinsos Jakarta Utara. Saya bilang, dia lapor lagi. Saya bilang, nih ada surat Menkes, bacain dan sebagainya.
tetap juga ditolak, harus ke Dinsos. Saya bilang surat Menkes mental nih di puskesmas. Nah, ini kan persoalan bahwa anaknya butuh layanan segera, tapi ditolak oleh puskesmas. Nah, yang satu lagi di Manado, disabilitas yang butuh obat, obatnya sudah habis, dia nonaktif. Nah, waktu itu langsung kemarin tuh saya langsung proaktif, langsung kontak ke BPJS Kesehatan cabang Manado, dan baik, akhirnya langsung aktif dan obat bisa diterima. Jadi nggak ada keterputusan obat. Nah, yang mau saya katakan begini, di tahun lalu itu kan memang ada di 13 juta kalau Pak Mensos bilang secara keseluruhan ya. Kalau di bulan Juli 7,3 juta dinonaktifkan, tapi 1 tahun itu ada 13. Metode pelayanan di tahun lalu, orang sakit langsung dilayani untuk diaktifkan. Dia nggak perlu ke Dinsos. Nah, sekarang bedanya dia harus ke Dinsos. Nah, ini yang terjadi dengan di kasus teman saya di Jakarta Utara, maksudnya masyarakat Jakarta Utara, yang memang tentunya akan menjadi persoalan. Dia bilang juga begini, Pak, belum tentu juga katanya disetujui, ini kan baru pengajuan. Ya ampun, saya bilang, kenapa harus dipersulit? Kenapa tidak pakai metode tahun lalu yang memang dinonaktifkan, tapi kalau dia datang untuk meminta layanan kesehatan atau yang rutin minta tambah perpanjang obat, dilayanin saja. Nah, tinggal nanti itu memang dicatat aktif ya. Nah, kan persoalannya tadi saya sampaikan, surat Menkes, Menteri Kesehatan. Jadi kemarin itu kan muncul 2 surat dari Menkes dan surat dari Mensos. Kalau Mensos itu jelas berapa jumlah angkanya. Kalau Menkes hanya bilang rumah sakit dilarang menolak pasien dilarang. Tapi faktanya di tingkat puskesmas saja surat Menkes itu mental gitu. Pasien, masyarakat kita butuh kepastian untuk dilayani dulu. Jadi saya berharap sekarang yang datang dilayanin dulu, aktifkan. Bagi yang sehat-sehat yang nggak datang, oke deh, dia memang misalnya harus mendapatkan reaktivasi ke Dinsos, oke, nggak ada masalah. Memang itu kan sesuai juga dengan pasal 13 dan 14 PP 101 tahun 2012 tentang partisipasi masyarakat. Dia boleh datang untuk meminta. Nah, tetapi yang urgent adalah yang sakit. Jangan sampai seperti kemarin anak yang sakit ditolak, akhirnya dia pulang. Nah, sekarang saya lagi mau bantuin lagi dengan meminta bantuan dari BPJS Kesehatan untuk diaktifkan karena anak ini butuh. Kalau yang di Manado kemarin udah selesai. Nah, jadi kembali yang penting adalah jangan sampai masyarakat terkendala mendapat layanan kesehatan hanya gara-gara nonaktif. Dan menurut saya Menkes tolong lebih operasional lah. Tidak akan bisa mengatakan paskes rumah sakit harus menerima kalaupun dia nonaktif. Mohon maaf ya, perjanjian kerjasama antara BPJS dengan Vaskes, rumah sakit atau puskesmas atau klinik, itu mensyaratkan keaktifan peserta dulu. Kalau nggak aktif, nggak akan dibayar. Karena apa? Yang nggak aktif. Pertama, rumah sakit harus kita juga perhatikan bahwa mereka juga sekarang masih punya problem. Masih banyak dispute claim, pending claim, yang memang ini pun kalau dia nggak aktif dilayanin, mungkin pending claim dan dispute claim akan semakin banyak. Kita juga harus mengerti rumah sakit, mengerti Vaskes tingkat 1, supaya ada kepastian hukum aja. Diaktifkan dulu, baru nanti dilayani. Nggak usah ke Dinsos bagi yang sakit. Tapi bagi yang masih sehat, pasal 13 dan 14, dia datang aja nggak apa-apa. Silahkan untuk mereaktivasi dengan nanti, tadi kata Pak Robert, kakaknya dan sebagainya, nanti nggak apa-apa. Cuma yang kita yang kami harapkan, selamatkan yang sakit dulu. Baik rawat jalan yang butuh obat karena rutin dia harus minum obat, kan ada rujuk balik dan sebagainya, dia kan nggak perlu surat rujukan lagi ya, maupun yang memang harus ke Vaskes tingkat lanjut karena ada rujukan dan sebagainya. Nah, ini maksimalkan dulu pelayanan untuk yang sedang
sakit. Kira-kira gitu Mbak. Oke, Pak Timbul, kami tangkapnya begini, berarti ada administrasi yang berbelit. Kalau kemarin dalam rapat di DPR juga yang jadi sorotan adalah soal sosialisasinya gimana nih gitu, karena masyarakat juga kaget, terutama mereka yang tadi kalau dikatakan oleh Pak Robert soal mereka yang dalam masa perawatan tiba-tiba PBI-nya tidak aktif. Nah, kalau dari Pemkot Bekasi, Pak Robert, informasi yang diterima sebelumnya soal penonaktifan BPJS PBI ini seperti apa, komunikasi, sosialisasi harus dilakukan seperti apa Pak? Apakah ada jeda waktu untuk bisa memberitahu bagi pemegang PBI ini gitu, bahwa mereka akan dinonaktifkan dalam rangka itu tadi untuk relokasi data dari Kemensos? Ya, baik Mbak Okta, untuk di Kota Bekasi memang kita menindaklanjuti dari surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kita juga melakukan sosialisasinya melalui media sosial pemerintah. Kita juga menyampaikan melalui RT/RW, dan tadi malam juga kita baru melakukan juga sapa warga yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota. Kita menyampaikan kepada seluruh RT/RW di Kota Bekasi melalui Dinkes, BPJS, dan Dinas Sosial proses-proses yang bisa dilakukan masyarakat dalam aktivasi seperti yang tadi disampaikan Pak Timbul. Memang di Kota Bekasi kita melihat Pak, ada dua hal, mohon izin Pak Timbul, di Kota Bekasi selain BPJS PBI JK, di Kota Bekasi juga kita punya BPJS PBI APBD Pak. Jadi pada masyarakat tadi yang memang mendesak, yang belum bisa diaktifasi secara nasional, pemerintah Kota Bekasi juga melakukan langkah cepat dengan melalui PBI APBD Pak. Sehingga mudah-mudahan di Kota Bekasi bisa kami cover sehingga masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah tetap hadir untuk melayani. Demikian Pak Timbul. Ya, betul Pak. Oke, Pak Timbul. Ya, jadi kan begini, memang ketika rapat kemarin DPR dengan pemerintah kan sebenarnya nggak begitu clear ya. Clear jelasnya gimana. Yang diaktifkan 3 bulan itu siapa? Apakah memang yang 106.000 kata Mensos, kata Menkes 110.000, atau yang 11 juta? Kan nggak clear. Nah, kemarin baru keluar surat dari SOS bahwa yang diaktifkan otomatis itu yang 106, terdiri dari 105, 465, dan 415 dengan 480 orang dewasa. Nah, ini tentunya yang menjadi rujukan bagi para paskes yang bahwa yang diaktifkannya ini. Kalau yang 11 juta dikurangin 106 ini nggak ada kepastian. Nah, tetapi kan fakta di lapangan adalah orang yang 11 juta dikurangin 106.000 ini ada yang ke dokter, ada yang ke puskesmas. Nah, ini yang harus diberikan kepastian. Jadi menurut saya yang lebih maju tuh Mensos. Menkes hanya mengungkap yang paskes tidak boleh menolak. Paskes itu harus kita mengerti juga, jangan sekedar hanya slogan tidak boleh menolak. Aktifkan dulu baru dilayani. Nah, saya sangat senang dengan Pak Robert tadi bilang bahwa kalaupun PBI JKN itu tidak, maka dia diambil PBPU daerah. Betul. Nah, cuman masalah gini, kalau saya angkat jempol lah sama Bekasi. Cuman Pak, di daerah lain Pak, dengan transfer ke daerah berkurang 200 triliun, itu juga menjadi persoalan bagi fiskal daerah, APBD membiayai PBPU daerah tadi Pak. Malah justru ada beberapa daerah yang saya amati ya, yang kemarin kasus yang di Kabupaten Pali, 40.000 masyarakat dinonaktifkan oleh Pemda karena mereka nggak punya uang lagi. Transfer dari pusat itu kan kurang 200 triliun dengan daerah-daerah lainnya. Nah, kalau Bekasi oke, tapi daerah lainnya. Makanya menurut saya sekarang yang tentunya yang kita coba fokus yang 11 juta dikurangin 106.000 ini yang memang kalau sakit langsung. Nah, kalau APBD mampu dan cukup fiskalnya, oke bisa dialihkan. PBI JKN dilarikan ke PBPU daerah yang dibayar oleh si Pemda, nggak lagi oleh si APBN. Nah, ini tentunya kolaborasi yang harus dicontoh oleh Pemda-Pemda lain, contoh Bekasi yang memang dia bisa mengalihkan ke PBPU daerah. Tetapi memang kalau fiskal daerahnya cukup. Nah, kalau ada yang tidak cukup, dia juga malah menurunkan, bukan malah menambah. Nah, PBI JKN lah yang harus mengambil alih. Saya berharap seperti tahun lalu, memang ada penonaktifan sampai 13 juta, cuma memang selama 3 bulan ini yang sakit dilayani saja dulu dengan proses pendataan, sehingga orang sakit kita nggak tahu jadwal kalendernya. Hari ini sehat, mungkin lusa akan sakit. Nah,
kalau dia nanti sakit disusahin dengan ke Dinsos lagi seperti pasien kemarin yang di Jakarta Utara, dia akan sulit gitu. Makanya aktifkan saja, tinggal kontak BPJS Kesehatan, ini dinonaktifkan kemarin per 1 Februari, sekarang sakit, aktifkan. Dengan contrek aktif, langsung dilayani. Nggak ada lagi perdebatan, rumah sakit harus menerima, rumah sakit harus, nggak usahlah bernarasi seperti itu. Yang penting ada kepastian juga bagi rumah sakit. Kalau rumah sakit melayani tidak aktif, ya nanti ada pending claim lah, dispute claim lah, meningkat lagi, susah juga buat Vaskes seperti itu. Itu Pak Timbul, berarti begini, kemarin kan Menkes bilang pasien BPJS PBI dilayani aja meskipun masih dalam proses reaktivasi. Kalau tadi Pak Timbul bilang ya orang sakit nggak ada di kalender, nggak tahu kapan bisa sakitnya. Nah sebenarnya apa yang nantinya bisa jadi masalah ke depan kalau misalnya peserta yang non aktif ini tetap dilayani oleh rumah sakit, Pak Timbul? Ya, jadi kan artinya yang tadi saya bilang rumusnya kan adalah yang dilayani dengan perlindungan JKN adalah pasien aktif. Kalau Vaskes melayani yang tidak aktif, apalagi tadi bilang nanti proses reaktivasi, kan reaktivasi kan juga belum tentu langsung 1 menit 1 detik kemudian selesai, kan dia harus ke Dinsos lagi, kalau Dinsosnya dekat, kalau Dinsosnya jauh, kemudian belum tentu pengajuan disetujui, kan artinya ada ketidakpastian, sementara si pasien harus mendapatkan layanan langsung. Nah, ini yang menurut saya sekarang pakailah metode tahun lalu yang memang datang sakit aktifkan, tinggal kontak BPJS. Nah, ini yang bisa memberikan kepastian mengenai nanti 3 bulan, dalam proses 3 bulan dilakukan proses cleansing lagi atau pendataan, dilakukan. Itu kan sesuai dengan janji yang ada di DPR. Nah, saya sih hanya mau mengatakan begini, bahwa pasien yang sakit ini yang dinonaktifkan berhak atas kepastian hukum aja untuk dilayani, ya, karena tentunya ke Dinsos mereaktivasi juga bagian hal yang mudah tadi jalannya. Nah, seperti periode lalu juga dia itu reaktivasinya kemana? Ke puskesmas saja, jadi sekalian datang reaktivasi, nggak usah ke Dinsos. Kalau ke Dinsos kan Jakarta kemarin puskesmasnya di sini dibilang Dinsosnya agak jauh Pak, ya udahlah jalanin aja lah. Tapi akhirnya kan belum tentu dapat juga. Yang penting sekarang lakukanlah seperti tahun lalu. Yang tahun lalu tadi saya dibilang 13 juta, sekarang masih 11 juta. Nah kemarin ya, semalam saya ketemu dengan Pak Mensos, dengan Pak Dirut BPJS Kesehatan di sebuah stasiun TV. Pak Mensos bilang, ya udah kita akan coba untuk mengatakan bahwa yang sakit datang ke Vaskes untuk dilayani, ya misalnya dia gawat darurat ke rumah sakit, terima di IGD. Kalaupun non aktif, aktifkan di Vaskes itu, di rumah sakit itu. Tentunya dengan kerjasama langsung dengan connect ke BPJS Kesehatan supaya BPJS Kesehatan langsung contreng aktif. Kalau contreng aktif, seluruh di rumah sakit akan tercatat aktif. Nah, ini yang memang tentunya bisa lagi ngomong nantilah. Berharap Pak Mensos dan Pak Menkes dan Pak Menkeu ngobrol lagi, pastikan yang sakit yang 11 juta dikurangin 106 ini, kalau sakit datang langsung aktif, nggak usah lagi mereaktivasi ke Dinsos, reaktivasi cukup di puskesmas seperti tahun lalu. Ini kan memberikan kepastian, kemudahan sehingga pasien bisa langsung dilayani. Kita nggak tahu kalau dia pulang mungkin akan lebih berat sakitnya, akan mengakibatkan korban jiwa dan sebagainya. Kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan semoga langsung dilayani seperti itu. Oke, yang jadi sorotan adalah bagaimana sinkronisasi antar kementerian soal kebijakan tersebut. Tadi kalau Pak Timbul bilang reaktivasi harusnya cukup aja nih di puskesmas, nggak perlu ibaratnya dipingpong ke sana kemari gitu untuk masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan. Nah, saya ke Pak Robert. Pak Robert, sebetulnya untuk tahapan proses pengaktifan kembali BPJS PBI ini seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Okta. Untuk saat ini memang pemerintah, dalam hal ini kami di Kota Bekasi, proses aktivasi ini kan memang kita lakukan berdasarkan permohonan dari warga masyarakat. Kami menerima berkasnya, kami input kembali ke aplikasi SIKNG Kemensos. Jadi memang yang ini saat ini dilakukan seperti itu, nanti di approval oleh Kemensos. Ya, jadi ya mudah-mudahan tadi apabila ada kemudahan ya mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi saat ini proses yang dilakukan adalah antara Dinas Sosial Kota Bekasi atau Dinas
Sosial seluruh Indonesia berkoordinasi melalui aplikasi SIKNJ yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, ini yang bisa melakukan proses aktivasi tadi, Mbak Okta. Demikian. Oke, prosesnya itu berapa lama, Pak? Sebenarnya untuk saat ini kita kemarin dari tanggal 2 sampai tanggal 11 kita sangat dibantu oleh Pusdatin Kemensos untuk hal-hal yang kemarin sifatnya mendesak, Pak Timbul. Hari itu kita lakukan juga siangnya sudah aktif, ya. Itu memang kita mendapatkan kemudahan prosesnya, tapi paling lambat memang 1 hari, Mbak. Jadi besoknya sudah aktif, jadi paling lambat. Tapi untuk hal-hal mendesak yang kita informasikan melalui Pusdatin itu dalam waktu sangat singkat, itu siang itu juga sudah aktif. Tapi yang karena jumlahnya per hari itu kita cukup banyak juga, bisa 100-an itu, paling nggak seperti pelayanan kemarin sore, pagi sudah aktif. Itu yang kami alami di Bekasi, Mbak. Oke, tentunya bagaimana administrasi ini bisa berjalan dengan lancar. Pak Timbul, di luar kisruh BPJS PBI nonaktif, menurut Anda apa sih Pak sebetulnya yang perlu dievaluasi dari pelayanan terhadap pasien BPJS? Ya, jadi memang diawali dengan status kepesertaan. Ya, kalau dia aktif dia langsung dilayani. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak juga. Masih ada persoalan tentang pelayanan. Yang tadi ada kasus-kasus yang pagi hari datang ke IGD ditolak atau belum gawat darurat, padahal tuh orang sudah nggak kuat gitu ya, karena harus 40 derajat demamnya dan sebagainya, trombositnya harus di bawah 100.000 dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan pelayanan. Ada juga yang dipulangkan belum layak pulang, ada juga yang disuruh beli obat sendiri padahal obat jadi bagian yang ditanggung di Inasi Bijis. Bagaimana juga dengan alat kesehatan, masih banyak yang memang perlu diperbaiki. Tetapi memang sekarang kan kita fokus di hulunya, di peserta. Kalau pesertanya nonaktif ya nggak akan mungkin dapat layanan ke depannya. Jadi saya sih hanya berharap begini, Pak Robert juga, bahwa tentunya yang kita harapkan adalah pelayanan yang langsung, yang memang tanpa harus melakukan proses administrasi. Tapi yang sehat silakan dia memprosesnya dengan ke Dinsos atau kemana dan sebagainya, tapi yang sakit. Nah, kemudian juga kan ini misalnya 106.000 ya yang diaktifkan, itu kan orang. Padahal kan kalau satu kakak itu kalau dia aktif, masa satu orang yang lainnya nggak aktif? Ini kan berarti bukan berbasis pada kakak ya. Nah, saya sih berharap sebenarnya orang ini aktif, harusnya satu kakak aktif ya. Nah, yang berikutnya juga kan terkait dengan persoalan kemudahan-kemudahan yang juga harus diberikan untuk memastikan orang ini dijelaskan. Jadi gini, kalau tadi tukang jualan itu dibilang 6, kalau dia masih statusnya 6 ke Dinsos, dia akan berdebat. Maksud saya, dia harus dijelaskan, lebih dipastikan dilayanin dulu ya, dan tidak ditolak. Nah, kemudian dalam 3 bulan yang 6 ini diklarifikasi, ya itulah tugasnya Kemensos. Jadi maksud saya gini, jangan sampai seperti kemarin ya, kasus yang anak ini, dia datang, dibilang ini baru pengajuan Pak, sampai sekarang belum di ACC. Nah, mungkin disebut orang ini 6, tapi kan 6 desil 6 ini kan mereka juga nggak ngerti kenapa desil 6, rumah saya sudah disurvei atau belum. Perdebatan lagi yang memang tadi ada 922 yang sudah mengajukan, 907 yang di ACC, berarti kan ada 15. Nah, 15 ini kan mungkin dia desil 6, apakah memang sudah disurvei kembali untuk mengatakan 15 Anda nggak berhak karena kami sudah survei, tapi mereka butuh layanan kan misalnya. Nah, jadi kembali persoalannya, berikan dulu pelayanan kesehatan, baru nanti didiskusikan yang desil 6 betul apakah masih desil 6, apakah memang salah pendataan sehingga dia harusnya desil 5 dan sebagainya. Ini kan yang tadi, tujuan hukum harus memberikan 1 keadilan, 2 pemanfaatan, dan 3 kepastian hukum. Rakyat Indonesia punya kepastian hukum, amanat konstitusi, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 34 ayat 3, ayat 1, pasal 34 ayat 3, Undang-Undang Dasar 45. Nah, kedepankan kepastian hukum untuk mendapatkan manfaat, untuk memberikan keadilan. Kalau mereka disuruh jadi pasien umum, susah. Seperti itu.
Oke, tentunya kita harapkan bagaimana kisruh BPJS PB ini segera selesai teratasi dengan pendataan yang harapannya bisa rapi, tepat sasaran, dan juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang prasejahtera. Terima kasih Kadinsos Kota Bekasi, Pak Robert Siagian, dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, pemerintah pusat dan daerah berencana membangun 500 hunian sementara bagi korban tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saat ini sedang dilakukan kajian tanah yang akan dipakai. Usai jeda saudara di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ada informasi ratusan rumah warga rusak berat akibat tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah. Calon lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Huntara tengah dikaji keamanannya. Pemerintah daerah hingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat langkah relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari. Kajian terhadap calon lahan relokasi tengah dilakukan oleh BPBD dan Badan Geologi. Menurut rencana pembangunan Huntara sesi pertama, membangun 500 rumah untuk warga yang rumahnya rusak berat. Sudah tentukan di daerah bawah ya, tepatnya nanti di 500 dari Pondok adalah 2 sebelah, kalau dari bawah itu sebelah kanan jalan. Itu nanti kita ajukan seluas 5 hektar. Kita memilih yang paling landai. Ya, tadi Kementerian PU juga sudah mengadvis, mendampingi kami. Ini sangat memungkinkan karena ketinggiannya hanya levelingnya hanya beda tinggi sekitar 2 meter. Insya Allah bisa untuk hunian sementara seperti itu. Sementara itu, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM Dwi Korita Karnawati menyebutkan tanah bergerak seperti yang terjadi di Tegal dipengaruhi oleh curah hujan tinggi. Dwi Korita menjelaskan sebagian orang tidak akan menyadari jika ada pergerakan tanah di bawah rumah karena pergerakan bertahap. Sering terjadi di musim hujan. Tiba-tiba tanah retak-retak. Biasanya memotong jalan, bahkan lantai rumah pun bisa terpotong menjadi retak. Berarti kekuatannya besar itu sebetulnya, meretakkan lantai rumah. Dalam penelitian kami, tanah bergerak bisa mengakibatkan rumah itu terpotong ambles, turunnya tuh bisa 4 meter. Tapi pergerakannya tidak cepat. Perlahan-lahan, jadi kadang-kadang kita tidak merasakan, tidak langsung anjlok, itu tidak. Perlahan sehari turun 1 cm, turun lagi 5 cm, turun lagi sampai akhirnya nggak terasa kalau hujannya semakin lebat, semakin meteran turunnya. Hingga kini pergerakan tanah di Desa Padasari masih terjadi akibat curah hujan yang masih tinggi. Hampir setiap sore hujan turun, warga masih mengungsi. Curah hujan yang cukup tinggi terjadi sejak sore hingga malam hari. Ini membuat kondisi tanah masih tidak stabil di Desa Padasari, Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bahkan, saudara, ada suara retakan dari rumah warga yang sudah miring masih sering terdengar. Demi keamanan, kini warga masih mengungsi di posko pengungsian yang tersedia. Warga berharap agar bantuan hunian sementara segera direalisasikan. Informasi terkini terkait tanah bergerak, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juru kamera Prahayuda Febrianto di Tegal, Jawa Tengah. Novel, selamat pagi. Pantauan Anda di sana saat ini bagaimana kondisinya? Dan sementara warga yang tinggal akan direlokasi kemana? Ya, selamat siang Ian dan juga saudara, selamat pagi maksud kami. Saat ini saya berada di lokasi tanah bergerak di Desa Padasari, Jatinegara, Kabupaten Tegal, yang dimana itu sudah terjadi sekitar sepekan yang lalu, hingga saat ini warga masih mengungsi. Seperti yang terlihat di belakang saya, yang digambarkan oleh juru kamera saya, Prahayuda Febrianto, tampak jalan yang terjadi patahan, bahkan sekitar 30 cm
Selain itu juga ada rumah warga yang dindingnya sudah mulai patah dan juga miring, untuk atapnya juga sudah terlihat miring. Selain rumah warga yang tampak di saat ini oleh juru kamera kami, juga banyak rumah, ratusan rumah yang mengalami kerusakan. Selain itu tampak jalan patah dan juga ada rumah yang mengalami rusak parah, bahkan hampir rata dengan tanah. Sebagian besar rumah warga itu mengalami hampir sama seperti ini, selain rusak ataupun roboh separuh ataupun setengah rumahnya juga roboh, runtuh rata dengan tanah. Tampak masih ada warga yang mencoba untuk mengambil atau menyelamatkan barang pribadi atau barang berharga miliknya di rumah yang sudah ditinggalkan mengungsi sejak Selasa pekan lalu, di mana kejadian ini terjadi pada Senin dini hari. Selain itu, tampak pula salah satu rumah kosong yang ditinggal oleh penghuninya dan juga dalamnya juga terpantau sudah kosong dari barang bawaan dan ada sisa-sisa hasil kebun yang ditinggalkan oleh warganya yang mengungsi. Kami akan coba untuk terus berjalan ke salah satu sisi jalan yang terdampak tanah bergerak. Tampak di kamera saat ini dan juga berbahaya apabila dimasuki karena waktu-waktu bisa roboh. Karena saat ini pun kami masih mendengar retakan-retakan atau patakan dari rumah warga yang kiri yang belum roboh saja tapi sudah mengalami patakan. Tampak saudara, ini salah satu rumah yang hampir roboh, sudah miring sekali bahkan dan mengikuti arah gerakan tanah ke arah bawah. Terlihat gerakan sebelahnya juga, rumahnya juga sudah hancur, sudah turun ke bawah, amblas begitu ya. Karena ini jalannya harusnya awalnya tuh rata atau sejajar, namun kini sudah amblas ke bawah, efek atau akibat dari gerak tanah bergerak yang terjadi pada Senin pekan lalu. Tampak saudara, ini rumah, salah satu rumah warga yang sudah ditinggalkan warganya mengungsi, sudah terlihat atapnya yang sudah roboh begitu, tampak miring, dindingnya juga sudah mengalami patahan-patahan dan jalan pun tampak patah gitu. Untuk kami lewati itu agak berhati-hati, harus waspada dikarenakan jalan yang sudah mengalami patahan. Iya. Ya, saya melihat juga tadi dari gambar yang Anda perlihatkan gitu di layar kaca untuk pemirsa Kompas TV, bagaimana kondisi dan juga kerusakan. Artinya daerah ini sudah clear, tidak boleh lagi ada warga yang memang memasuki daerah retakan ataupun pergerakan tanah yang rumahnya juga rusak dan rawan roboh begitu. Nah, terkait dengan rencana hunian sementara, apakah sudah ada informasi terkait hal ini, Novel? Ya, iya, dan juga saudara, terakhir update yang kami dapatkan itu ada sekitar warga yang mengungsi, itu ada sekitar 575 kakak dengan 2.461 jiwa yang mengungsi. Rencananya terkait dengan relokasi hunian sementara maupun hunian tetap itu masih dalam kajian geologi terkait dengan keamanan tanah yang nantinya akan menjadi lahan hunian sementara. Untuk saat ini, informasi yang kami dapatkan ada salah satu lahan di Desa Padasari yang luasnya sekitar 5 hektar yang rencananya akan dibangun kurang lebih 500 rumah hunian sementara untuk warga yang terdampak di Desa Padasari. Karena memang melihat lokasi kejadian, lokasi tanah bergerak di Desa Padasari ini, rumah warga yang sudah pada rusak parah, ada sekitar 800 lebih rumah warga yang rusak itu, dan juga dengan kondisi tanah, struktur tanah yang miring, sudah tidak dapat dihuni kembali. Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Novelia Hasana dan juga juru kamera Prahayuda Febrianto yang melaporkan langsung dari Tegal, Jawa Tengah. Selalu berhati-hati dan selamat bertugas kembali.
Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Kepala Pengadilan Militer Utama. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, memimpin prosesi pelantikan tersebut. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Brigjen TNI Faridah Faisal sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung pada Senin 9 Februari 2026. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, hingga pejabat di lingkungan peradilan militer. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Kepala Biro Kepegawaian MA. Ketua Mahkamah Agung kemudian memimpin prosesi pelantikan dengan pengambilan sumpah jabatan diikuti dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas. Proses pelantikan dilanjutkan dengan pemasangan tanda jabatan, lalu diikuti dengan pemutaran lagu Bagimu Negeri dan sambutan oleh Ketua Mahkamah Agung. Ini sejarah baru pecah di Mahkamah Agung. Baru kali ini sejak Mahkamah Agung berdiri dan Pengadilan Militer berdiri, ada seorang perempuan menjadi Kepala Pengadilan Militer Utama. Istimewanya lagi, yang hadir, yang menyaksikan bapak-bapaknya pakai pakaian kebesaran dengan toga masing-masing. Semata-mata untuk menghormati kaum ibu yang menduduki jabatan yang utama. Selamat sekali lagi untuk Ibu Faridah. Dari doa dan harapan, semoga amanah baru yang dipercayakan dapat saudara emban dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi yang tinggi, serta membawa kemajuan dalam karir maupun kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita menyaksikan sebuah momentum penting dalam kehidupan karir saudari Brigjen TNI Faridah Faisal SHMH. Hari ini saudara sukses menduduki puncak karir tertinggi di lingkungan peradilan militer. Sebagai bagian dari proses berkelanjutan dan menjaga estafet kepemimpinan di lingkungan peradilan militer. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya amanah dan tanggung jawab baru dalam memimpin Pengadilan Militer Utama. Diharapkan kepemimpinan baru ini dapat semakin memperkuat profesionalisme dan integritas peradilan militer. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana karena selesai jeda ada informasi dari pameran otomotif Indonesia International Motor Show 2026 jadi ajang pilih mobil khususnya bagi pasangan suami istri. Lalu bagaimana secara psikologis pembelian barang khususnya yang mengambil keputusan adalah sang istri? Kita bahas selesai jeda, kami kembali. Saudara, Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 tak sekadar pameran otomotif megah tetapi juga sekaligus cermin dinamisnya pengambilan keputusan antara suami dan juga istri saat mau membeli mobil. Benarkah otomotif ranahnya suami dan keputusan beli ada di tangan istri? Berikut liputannya untuk Anda. Pilih-pilih kendaraan kini sudah bukan urusan laki-laki saja. Semakin beragamnya kegiatan dan kebutuhan rumah tangga membuat preferensi pemilihan kendaraan jadi lebih berwarna. Pengunjung di Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 yang kami temui, baik istri juga suami, punya komprominya masing-masing. Tipe, fungsi, anggaran, semua disesuaikan dengan diskusi. Itu pertimbangan berdua. Oke, berarti selalu diajak diskusi ya? Iya dong. Gitu. Nah, kalau beli mobil, mungkin dari Mas Panji ada perbedaankah? Misalnya pengennya fungsional atau Kanadi pengennya apa? Misalnya lebih ke apa ngelihat tipenya kah atau apa nih? Kalau
Kita sih kebetulan sama ya, carinya yang fungsional banget. Kalau tipe ya itu sih soal selera, tapi so far selera kita sama sih. Tipe apa sih namanya? Biasanya sih yang lucu ya dia kalau ini. Kalau saya kan fungsionalnya, yang penting bisa buat keluarga. Tapi kalau istri biasanya nyari yang unik-unik lah. Kalau kita sih yang penting sama-sama suka aja ya. Walaupun ada perbedaan, ya udahlah saling mengalah aja lah gitu. Mengalah. Sama aja sih aku juga, misalkan aku suka ini nih, suka tipe ini, tapi kata suamiku, tapi dia mesinnya kayak gini. Oh iya ya. Udah nabung, emang udah nabung iya. Kebetulan pas banget bulan ini ada IMS makanya datang ke sini. Ini mau beli buat Pauki apa buat Burani nih guys? Buat saya. Buat Burani. Makanya harus Burani. Oke, nah biasanya diskusi nggak sih ini antara Burani sama Pauki? Iya diskusi, apalagi saya kan nggak terlalu paham ya, makanya nanyanya ke suami. Yang bagus mana kira-kira gitu. Kalau beli mobil, bedanya ranahnya misalnya Pauki lebih memilih fungsional, Burani milihnya yang modelnya lucu, yang warnanya lucu, apa gimana? Kayaknya saya lebih ke fungsional juga sih, nggak yang unyu-unyu gitu. Ya kalau saya sih yang ikutin dari istri ya. Tapi kalau misalnya yang milih Pauki, biasanya yang ACC budgetnya dari Burani, bener nggak nih kayak gini? Iya sih ya. Bisa disimpulkan, keluarga yang datang ke IMS 2026 punya agenda yang mirip-mirip, yaitu mencari kendaraan atau mobil yang paling cocok dengan kebutuhan. Suami umumnya bertindak sebagai pencari informasi dan memberikan pertimbangan, membandingkan spesifikasi, teknologi, sampai performa. Sedangkan istri punya andil besar dalam mengambil keputusan tentang budget mana yang akan dipakai. Otomotif urusannya laki-laki, tapi keputusannya ada di perempuan. Kalau dari temuan kami, tidak hanya buat laki-laki aja, tapi sekarang sudah mulai banyak baik suami maupun istri yang berkompromi untuk menentukan pilihan mereka. Makanya nggak heran sekarang banyak pabrikan yang sudah mengeluarkan fitur sesuai dengan kebutuhan, baik untuk laki-laki maupun juga perempuan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bahkan juga ekspresi diri. Anda gimana? Putri Oktaviani, Gianyar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Ya, Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 tak sekadar pameran otomotif megah, tetapi sekaligus cermin dinamisnya pengambilan keputusan antara suami dan istri saat mau beli mobil. Lalu, saudara, benarkah otomotif ranahnya suami dan keputusan beli ada di tangan istri? Kita langsung bahas bersama psikolog konsumen Irfan Agia. Mas Agia, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi waktu Indonesia. Mas Agia, tadi kita sempat melihat begitu liputannya antara suami dan istri, laki-laki dan juga perempuan. Kalau kita tarik gitu di 10 tahun terakhir, memang secara ranah psikologis otomotif itu lebih dekat ke laki-laki atau suami. Namun beberapa tahun terakhir ini perempuan ataupun istri pun menjadi target pasarnya begitu, pasar otomotif. Apa yang membuat perubahan ini, Mas? Ya, jadi sebetulnya secara sosial mobil itu sering diasosiasikan dengan laki-laki ya, karena dianggap tidak hanya sebagai barang, tapi juga simbol seperti asosiasi dengan power, performa, atau status. Tapi dalam kenyataannya, mobil juga adalah barang yang punya kegunaan praktis, seperti kendaraan keluarga, dipakai untuk antar anak, belanja, mudik, gitu ya, dan juga aktivitas harian. Nah, secara psikologis, orang yang paling memikirkan dampak sehari-hari dan juga keamanan keluarga, itu biasanya punya pengaruh yang besar dalam keputusan. Jadi ini sebetulnya bukan soal ranahnya siapa, ranah laki-laki atau ranah perempuan, tapi siapa yang paling memikirkan kebutuhan dan resiko yang jangka panjang. Nah, kebetulan walaupun tidak bisa digeneralisasi, secara observasi konsep keluarga Indonesia itu kebanyakan yang mengambil bagian peran tersebut adalah di bagian istri ya. Ataukah ini sebetulnya artinya bukan perkara pergeseran peran gender, atau sebetulnya memang sejak dulu perempuan ini memiliki pengaruh besar dalam keputusan belanja besar keluarga begitu? Betul, jadi sebetulnya ini tidak hanya sekedar pergeseran gender gitu ya, tapi sekarang apalagi sudah ada zaman media sosial gitu ya, sekarang semua semakin terbuka. Sebetulnya memang dalam ranah keluarga, biasanya kalau konteks keluarga Indonesia itu banyak istri itu mengambil peran dalam pengambilan keputusan finansial gitu ya, walaupun setiap keluarga beda-beda, tapi secara umum biasanya yang mengambil final decision atau pengambilan budget itu di bagian istri, sehingga biasanya akan ada kompromi gitu ya, karena kompromi seperti tadi dicuplikan sebelumnya gitu ya. Jadi dinamika keluarga ini yang akhirnya menjadi peran penting observasi terutama di bidang otomotif seperti ini.
Kalau kita lihat memang akhir-akhir ini juga perempuan dan juga istri begitu sangat dinamis, juga sibuk begitu, termasuk ibu rumah tangga yang mengantar anak dan juga lain-lain. Apakah ini masuk menjadi pertimbangan istri ataupun perempuan menjadi target utama pasar otomotif, Mas? Ya, jadi sebetulnya sekarang untuk target otomotif karena sekarang biasanya tadi seperti cuplikan sebelumnya gitu ya, datang bersama pasangan gitu ya, istri atau bahkan dengan keluarga. Jadi untuk para penjual gitu atau sales sekarang mereka biasanya akan mencoba melihat atau memetakan gitu ya, siapa yang memiliki peranan paling penting gitu ya, karena biasanya kalau dalam konteks otomotif laki-laki itu yang melakukan observasi gitu ya, memilih dari beberapa opsi gitu ya, misalnya dari 5 pilihan gitu ya, kemudian istri biasanya menjadi punya peran menjadi filter gitu ya, menentukan dari 5 tersebut mana sih 3 terbesar atau 2 gitu ya, pilih 2. Jadi artinya ada dinamika yang akan menentukan bagaimana para penjual ini gitu ya menargetkan siapa yang lebih perlu mereka diskusikan atau persuasi seperti itu. Oke, atau mungkin sebetulnya pasar ataupun produsen ini sudah mulai peka begitu bahwa memang yang paling menentukan dalam mengelola kebutuhan rumah tangga ini para istri. Terus ya sudah deh, para istri ataupun perempuan ini dijadikan target pasar karena memang dari segi pengelolaan kebutuhan rumah tangga juga istri sangat berperan begitu. Betul. Kenapa? Karena sekarang karena penjual juga melihat siapa yang paling banyak bertanya detail dan juga mempertimbangkan resiko. Gitu. Karena secara psikologis dalam keputusan pembelian yang cukup besar, gitu ya, seperti rumah, gitu ya, dan mobil, itu biasanya ada satu pihak yang betul-betul memastikan apakah pembeliannya itu aman, kemudian apakah secara finansial boros, gitu ya, atau istilahnya value for money atau tidak. Perawatannya juga gitu ya, self care-nya itu mahal atau tidak gitu untuk merawat mobil tersebut. Nah, kalau pihak itu belum yakin, pembelian biasanya tertunda gitu. Jadi sales atau penjual itu akan mendekati secara observasi dia gitu ya, yang memegang rasa aman dalam keputusan itu siapa gitu ya, seperti ada yang sudah dibahas, baik itu laki-laki ataupun sekarang lebih banyak perempuan gitu ya. Makanya kenapa penjual ini perlu mengobservasi nih gitu ya, siapa yang kira-kira paling jeli, paling teliti dalam memastikan 3 aspek tersebut. Biasanya perbedaan pertimbangan antara suami dan istri dalam membeli mobil itu apa saja sih, Mas? Mungkin tadi sempat kita melihat materi liputannya, kalau suami biasanya lebih fokus pada performa, spesifikasi, sementara istri lebih ke warna dan juga bentuk. Apa yang membedakan pertimbangan antara suami dan istri dalam membeli sebuah kendaraan atau mobil? Ya, biasanya dalam konteks psikologi konsumen dalam satu keluarga itu ada beberapa peran dalam pengambilan keputusan. Satu, ada yang mencari informasi, ada yang memberikan detail informasi. Ini biasanya bagi laki-laki gitu ya, karena biasanya mereka yang lebih detail tentang speknya seperti apa gitu ya, kemudian tipenya seperti apa. Ada role kedua atau peran kedua yang memberikan pengaruh gitu ya. Yang pengaruh biasanya dari suami setelah menganalisa beberapa detail-detail atau spek dari mobil tersebut. Kemudian peran ketiga ada yang memutuskan gitu ya, ada yang memutuskan, dan ini biasanya ketika ada kompromi dengan istri, dan biasanya kalau dari bagian istri atau perempuan itu bagaimana cara perawatannya gitu ya, dan kemudian boros atau tidak, kemudian secara fungsionalnya juga mudah misalnya untuk mengantar kebutuhan sehari-hari gitu, aktivitas harian, terjemput anak, dan yang terakhir ada peran yang membayar gitu atau donaturnya istilahnya gitu ya. Nah, itu juga kembali bagaimana cara keluarga mengelola masing-masing finansial. Pokoknya 4 aspek tersebut yang harus kita perhatikan, dan dinamikanya biasanya dibagi seperti itu antara pria ataupun wanita. Oke, berarti memang pertimbangan-pertimbangannya berbeda ya. Kalau laki-laki tadi seperti disebutkan spesifikasi, fungsi, dan lain-lain. Perempuan ataupun istri, warna, model, dan juga sekarang kita lihat sendiri di jalanan banyak sekali model-model mobil yang kecil dan warna-warna yang memang soft begitu bagi para istri. Terakhir, Mas Agia, apakah ini juga menandakan bahwa dalam struktur keputusan keluarga modern, istri adalah gatekeeper atau bahkan final decision maker? Ya, pada dasarnya sebetulnya kita tidak bisa menggeneralisasi, tapi memang kalau konteks sosial kultural di Indonesia, terutama juga kita lihat banyak keluarga modern, keputusan mobil itu pada intinya adalah keputusan bersama, gitu ya, seperti kompromi tadi. Tapi seringkali istri itu punya peran yang kuat sebagai tadi satu penyaring pilihan atau filter
Gitu ya. Kedua, pemberi persetujuan akhir. Nah, ini juga sebetulnya adalah salah satu bentuk respect gitu ya dari suami gitu ya. Biasanya ingin memastikan pilihan terbaik itu memastikan istri juga happy. Karena kan happy wife, happy life ya. Dan yang terakhir, istri juga biasa menjadi penjaga agar keputusan itu tidak merugikan keluarga dalam jangka panjang. Seperti itu. Happy life, happy wife, begitu sehingga memang keputusan-keputusan istri dalam rumah tangga juga menjadi pertimbangan pasar untuk menyediakan mobil-mobil yang memang ideal bagi perempuan dan juga para istri. Terima kasih psikolog konsumen Irfan Agia atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Mas. Sehat selalu, terima kasih. Saudara, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi kebakaran hutan dan lahan di Chile dan Argentina. Semakin meluas cuaca yang panas, kering, dan angin kencang membuat persebaran api 3 kali lebih cepat. Informasinya selesai jeda, kami kembali. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kebakaran hutan dan lahan di Chile dan Argentina semakin meluas. Cuaca yang panas, kering, dan angin kencang membuat persebaran api 3 kali lebih cepat. Kebakaran hutan dan lahan ini telah menelan 23 korban jiwa dan lebih dari 1.000 rumah dan bangunan lainnya hancur. Puluhan ribu orang lainnya terpaksa mengungsi. Di Argentina saja, 45.000 hektar hutan asli hangus terbakar. Sebagian bahkan termasuk hutan warisan dunia, di mana pohon-pohon berusia 2.600 tahun hangus. Kebakaran hutan dan lahan ini diduga disebabkan manusia. Kini kita beralih ke informasi dalam negeri, Saudara. Pertamina secara resmi memulai proses transformasi terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten menjadi Green Terminal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pertamina dalam mendorong ketahanan energi rendah karbon. Pertamina Persero resmi memulai infrastruktur energi nasional dengan menghadirkan Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pertamina dalam mendorong ketahanan energi rendah karbon. Green Terminal merupakan transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan 8 pilar keberlanjutan. Mulai dari sistem manajemen lingkungan, digitalisasi operasional, penggunaan peralatan ramah lingkungan, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Green Terminal menjadi proyek percontohan pengelolaan terminal berbasis Environmental, Social, and Governance atau ESG. Fasilitas ini memegang peran vital karena menyuplai sekitar 35% hingga 40% kebutuhan LPG nasional. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, bilang langkah ini merupakan bagian dari roadmap Net Zero Emission 2060. Green Terminal ini menunjukkan bisnis Pertamina itu adalah bisnis yang berkelanjutan, yang sustainable. Karena pertama ini terminal untuk LPG, tapi memenuhi prinsip-prinsip dari Green Terminal. Nanti akan mendapatkan certification dari Green Terminal. Jadi bisnis yang betul-betul basisnya green, basisnya berkelanjutan. Pertamina ini memang dominan produksinya masih dari energi berbasis fosil. Tapi transformasi ke arah keberlanjutan ini betul-betul dilakukan dan itu juga berdampak secara bisnis. Terminal LPG Tanjung Sekong memiliki kapasitas penyimpanan hingga 98.000 metrik ton dengan dermaga yang mampu melayani kapal hingga 65.000 DWT. Peran fasilitas ini sangat krusial dalam menjaga stabilitas pasokan LPG rumah tangga nasional. Pertamina menilai inisiatif Green Terminal juga memberikan nilai tambah bagi investor karena mencerminkan pengelolaan risiko non-finansial yang lebih terukur. Kedepan, model Green Terminal Tanjung Sekong akan menjadi acuan pengembangan terminal energi Pertamina lainnya di seluruh Indonesia. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten.
Transformasi energi mulai menyentuh sektor pertambangan. PT Borneo Indobara meresmikan elektrifikasi alat tambang sebagai langkah konkret menuju green mining dan target net zero emission. Peresmian bertajuk Electrification and Green Mining Realization ini digelar di Office Kusan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Momentum ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun PT Borneo Indobara. Ratusan tamu hadir mulai dari jajaran PLN, Kementerian ISDM secara virtual, BMKG, hingga mitra industri dari dalam dan luar negeri. Langkah ini menandai dimulainya konversi alat tambang berbasis bahan bakar fosil ke listrik secara bertahap. Acara ini adalah deklarasi transformasi, sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa PT Golden Energy dan PT BIP berdiri kokoh, relevan, dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan global yang semakin cepat dan semakin kompleks, dan menjalankan sustainable green mining, illuminating the world. Perusahaan memamerkan lebih dari 150 unit alat tambang listrik dan hybrid. Elektrifikasi ini bukan sekedar simbolis, perusahaan telah menyusun peta jalan transisi energi hingga beberapa tahun ke depan. Target 25% di BIP ini tinggal sejengkal lagi. Artinya September 2026 energize 75 MW, Oktobernya realisasinya harus akan terrealisasi. Tahun kedua targetnya adalah Q4 2026, Q3 2027 harus 50%. Lalu Q3 2028 sampai Q3 2029 minimal 75% harus terrealisasi. Dengan terrealisasinya program elektrifikasi di BIP ini dalam 2 tahun ke depan, maka target zero emisi harus dicapai. Untuk menopang transisi tersebut, kapasitas listrik diperkuat melalui kolaborasi dengan PLN. Selain elektrifikasi, perusahaan juga menerapkan inovasi teknologi. Mulai dari modifikasi cuaca berbasis drone bersama BMKG, hingga sistem wake in motion untuk efisiensi aktivitas penimbangan tanpa menghentikan kendaraan, upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan jejak karbon. Tentunya transformasi menuju EV truck untuk tambang ini bukan hanya simbol dari transisi energi, tetapi merupakan suatu keputusan bisnis yang saya kira rasional. Ya. Kemudian dari sisi operasional tambang sendiri, ini EV truck memberikan beberapa hal yang tadi juga diceritakan oleh Pak Utoro, bahwa di sini ada penghematan dari sisi biaya energi. Elektrifikasi alat tambang ini menjadi penanda nyata bahwa transisi energi di sektor industri berat mulai bergerak ke arah yang lebih progresif dan terukur. Melalui inisiatif ini, PT Borneo Indobara menargetkan operasional yang semakin efisien, rendah emisi dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan praktik pertambangan yang ramah lingkungan. Langkah strategis ini memperkuat posisi PT Borneo Indobara sebagai pelopor green mining di Indonesia, sejalan dengan visi Sustainable Green Mining Illuminating the World. Dengan semangat inovasi dan adaptif terhadap tantangan global, PT BIP terus mendorong transformasi menuju masa depan dari PT Borneo Indobara untuk Indonesia yang lebih asri dan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa malam, indeks harga saham gabungan terpantau menghijau. Apakah kenaikan IHSG ini semata dipengaruhi pertemuan Presiden dengan pengusaha atau ada sentimen lain? Usai jeda di Kompas Bisnis akan membahasnya bersama Ian Rahman. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Ian Rahman. Ada informasi dari Bursa Efek Indonesia yang kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang membahas tindak lanjut peningkatan transparansi dan integritas pasar modal.
Pelaksana tugas sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrick menyampaikan hasil pertemuan dengan MSCI, yang mana pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan awal Februari lalu. Meski hasil pertemuan antara BI dengan MSCI bersifat rahasia, namun Jeffrey mengungkap BI berkomitmen menjalankan 3 rencana aksi sebagai tindak lanjut peningkatan transparansi dan juga integritas di pasar modal. Di antaranya keterbukaan kepemilikan pemegang saham, penyediaan data investor, dan menaikkan persyaratan free float dari 7,5% menjadi 15%. Sebagai komitmen kita untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar, kami juga tentu melihat best practice yang ada di bursa-bursa global. Oleh karena itu, kami juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, yang juga sudah diterapkan di Hong Kong. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertemu 5 pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa malam. 5 pengusaha nasional yang hadir adalah Prayogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Antoni Salim pemilik Salim Group, Frankie Wijaya dari Sinarmas Group, Boy Thohir dari Adaro Energi, dan Sugianto Kusuma Agung Sedayu Group. Audiensi ini digelar selama kurang lebih 4 jam mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Diskusi Presiden dengan pengusaha diantaranya mencakup kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kita lihat juga, Saudara, bagaimana pergerakan IHSG dalam sepekan terakhir, di mana selama sepekan terakhir ini IHSG naik 1,67%. Dari level 8.103 pada penutupan perdagangan Kamis pekan lalu naik ke level 8.290 pada penutupan hari Rabu pekan ini. Setelah pertemuan Presiden dengan 5 konglomerat pada hari Selasa pekan ini, IHSG terus melaju naik, bahkan kenaikan hampir mencapai 2% pada penutupan perdagangan hari kemarin. Kemudian, seberapa besar dampak pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 5 pengusaha besar terhadap pergerakan pasar? Apakah ini jadi sinyal perbaikan emiten-emiten konglo yang sempat terpuruk pasca bursa saham di jewer MSCI? Kita langsung bergabung dengan Praska Putrantio, CEO Advisor Provina Visindo. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi, Mas ya. Mas Praska, ini menurut Anda, IHSG kan ini menguat sejak Selasa 2 hari inilah begitu. Apakah ini dipengaruhi sentimen pertemuan 5 konglomerat dengan Presiden ataukah ada sentimen lain? Ya, baik. Jadi memang penguatan IHSG di hari kemarin ya sekitar hampir 2%. Sekitar 1, dari data yang saya lihat itu 1,95% ya. Level 890 hampir sentuh 8.300. Itu memang yang utama sebenarnya karena faktor rebound yang pasca kita kan terkena sentimen pembekuan inflasi saham di bursa efek ya ke indeks MSCI, sehingga indeks itu tertekan sampai ke level 7.700-an secara closingnya, dan akhirnya mampu rebound kembali, dan meskipun dana asing masih terus tercatat net sell di pasar itu mencapai 1,5 triliun. Seperti market kita tuh secara investor lokal mulai kembali mengakumulasi saham-saham yang dinilai memiliki fundamental baik, terlebih juga rilis kinerja keuangan perbankan kan juga sudah keluar ya, dan beberapa mencatatkan kinerja cukup bagus. Artinya di samping memang ada sentimen kecil dari pertemuan 5 konglomerat dengan Pak Prabowo dengan Presiden di hari kemarin, tapi menurut saya penguatan 2 hari sebelumnya itu ditopang oleh mulai dirilisnya data-data keuangan per kuartal 4 2025, khususnya di sektor perbankan yang mencetak kinerja lebih baik daripada ekspektasi. Artinya ada optimisme bahwa nanti sejumlah emiten yang akan mulai ramai dirilis di kinerja Q4 tahun lalu itu di sekitar bulan Maret nanti, itu akan diharapkan memberikan kinerja yang juga baik. Plus ditambah kemarin memang penguatan di hari kemarin itu banyak ditopang oleh saham-saham dari konglomerasi ya, di antaranya
dari grupnya Prajogo Pangestu ya ada PPRO, CDIA, itu rata-rata grup Prajogo Pangestu itu naik di atas 10% ya, seperti PTRO, Cuan, dan BRPT. Yang berikutnya disusul oleh grup Sinarmas, ada INKP, DSSA, dan juga ada grup dari Garibaldi Rohir, ada AADI, seperti itu ada Runa. Ini yang memang turut membuat IHSG pada akhirnya ikut naik ya, mendekati level 8.300. Oke, tadi ada sentimen-sentimen lain selain juga terkait dengan informasi atau pemberitaan 5 konglomerat yang bertemu Presiden, dan juga tadi laporan keuangan dari sektor perbankan yang memang sudah dirilis begitu hingga mempengaruhi kinerja IHSG pada 2 hari terakhir ini. Tadi juga sempat disebutkan oleh Mas Praska terkait juga net sale yang masih deras. Ini IHSG lajunya naik, tapi net sale masih deras, ataupun aksi jual asing masih deras. Ada ketidaksesuaian dalam hal ini. Menurut Anda kenapa? Ya, menurut saya memang investor asing masih cenderung menunggu bagaimana penyelesaian masalah MSCI yang berbuntut pada dalam periode kemarin. Goldman Sachs, kemudian dari FTSE juga ikut-ikutan menunda ya semacam reviewnya untuk daftar saham kita yang masuk ke FTSE tersebut ya kan. Nah, ini menurut saya investor asing lebih kepada wait and see dulu terhadap penyelesaian masalah transparansi yang diharapkan atau diekspektasikan oleh MSCI, yang mana ditargetkan harus selesai di Mei 2026 ini, seperti itu. Tapi harusnya menurut saya hal tersebut tidak terlalu mengganggu market kita. Kenapa? Karena tampaknya investor lokal kita yang dominan secara aset yang dimiliki oleh investor institusi ya, khususnya investor institusi keuangan non bank ya, ini kan yang banyak terlibat nih di investasi di pasar modal, khususnya pasar saham, itu turut kembali mengakumulasi saham-saham yang dinilai cukup prospektif, menjadi momentum bagus untuk buy on weakness kemarin ya, sehingga membuat IHSG kita meskipun asing masih terus mencatatkan penjualan bersih, bursa kita mampu bertahan di atas 8.000. Oke, baik. Kalau kita kembali ke soal pertemuan Presiden dengan 5 konglomerat, Mas Praska, ini kan pertemuan ini atas permintaan para pengusaha yang meminta arahan soal kejelasan iklim usaha di Indonesia. Kalau Anda melihatnya, apakah sebetulnya ini ada kekhawatiran dari para pengusaha, dan kalau kita lihat begitu ya, apakah sektor mana saja yang kurang secara pertumbuhan pada awal tahun ini? Ya, baik. Jadi kalau dilihat dari sisi performa indeks sektoral ya, dari data yang saya miliki, memang tentu saja sektor-sektor seperti kita bicara ada teknologi, ada infrastruktur, industri, ini kan yang cukup banyak tertekan ya secara pergerakan indeks sektoralnya, secara harga saham. Jadi energi, teknologi, perindustrian, dan infrastruktur. Namun hal tersebut menurut saya memang agak sedikit berbeda dengan realita di ekonomi ya. Kalau secara sektorilnya, ini kan sektor-sektor perbankan cenderung melambat ya secara kinerja 2025 kemarin. Meskipun ada yang membaik, tapi bank-bank besar cenderung mengalami perlambatan, dan itu sudah sesuai dengan ekspektasi karena tekanan ketidakpastian global yang juga mempengaruhi secara ekonomi dalam negeri. Namun untuk sektor-sektor yang di luar sektor keuangan dan juga sektor berbasis terutama green energy ini masih cukup mampu mencatatkan pertumbuhan. Tapi sektor keuangan dan sektor kita bicara komoditas ini yang mulai mengalami semacam tekanan, di mana harga komoditas itu sendiri juga dalam catatan saya sepanjang 2025 kemarin ini ada yang mengalami penguatan khususnya logam mulia, tapi ada beberapa yang mengalami juga tekanan seperti itu, seperti diantaranya untuk batu bara ya, dan minyak mentah ini, dan CPO itu masih mengalami tekanan. Oke, batu bara mengalami tekanan, sementara logam mulia juga naik begitu dari awal tahun ini. Kemudian Mas Praska, kita membahas soal pertemuan kembali Presiden dengan pengusaha. Ini di dalam pertemuan itu dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha. Apakah ini akan menjadi sentimen positif di pasar saham atau justru sebaliknya? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara, dan masih membahas terkait dengan pasar modal Indonesia. Dan kembali kita berbincang dengan Mas Praska. Mas Praska,
Presiden membahas soal pentingnya Indonesia Incorporated atau kolaborasi pemerintah dengan pengusaha. Apakah ini sinyal positif bagi pasar modal, terutama saham-saham konglo, karena ada dukungan dari pemerintah, atau justru sebaliknya menurut Anda? Ya, baik. Dari sisi menurut pendapat saya, hal ini sebenarnya sinyal awal positif ya terhadap kondisi ekonomi kita dulu secara keseluruhan. Karena harapannya dengan adanya konsep Indonesia Incorporated, jadi sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha itu kan bisa diharapkan meningkatkan. Yang pertama itu adalah penguatan industri dalam negeri seperti itu, yang berimpact pada akhirnya ke penguatan di UMKM, peningkatan UMKM, dan juga yang berujung pada lapangan kerja dan pengentasan atau pengurangan tingkat kemiskinan, sekaligus juga berujung lagi terakhir ke peningkatan kualitas pendidikan dan gizi, seperti itu secara harapan dari secara holistik. Nah, namun ini semua tentu saja impact-nya kepada pasar modal bagaimana, menurut saya menunggu bagaimana realisasinya, karena kan kita bicara secara plan tentu saja merupakan hal yang bagus di awal, menunjukkan sinyal optimisme pasar, tapi akan kelihatan nanti bagaimana dengan rilis kinerja emiten-emiten di bursa efek, biasanya nanti di Q1, Q2, nah itu akan kelihatan apakah sudah ada impact-nya terkait yang terefleksi pada sektor-sektor yang ke arah sektorial, diantaranya seperti misalnya barang konsumsi, retail, dan sebagainya. Meskipun secara data-data ekonomi, kalau saya lihat indeks manufacture PMI, indeks consumer confidence itu sudah menunjukkan adanya pemulihan, bahkan manufacture PMI kita itu sudah kembali berada di atas 52 ya, menunjukkan optimisme kembali di sektor industri. Nah, ini yang diharapkan bisa berkelanjutan sehingga membuat pasar modal kita, khususnya di pasar saham, itu bisa tetap sustain ya, sembari menunggu penyelesaian tadi dengan MSCI, yang diharapkan jangka panjangnya di 2026 ini market kita bisa kembali bullish, ekspektasi yang bisa kembali tembus ke level 9.000. Oke, kita lihat bagaimana realisasinya. Tapi kalau kita flashback begitu Mas Praska, di tahun 2025 lalu IHSG ini ditopang oleh emiten-emitennya konglomerat begitu, sehingga kalau kata Pak Purwe bilang sampai to the moon. Namun nampaknya pada awal tahun ini agak loyo nih. Analisis Anda bagaimana? Ya, jadi memang secara kinerja kan memang saham-saham kita IHSG ya sekarang kan mulai diperhitungkan dengan market cap yang disesuaikan dengan free float ya, seperti itu. Dan kemarin emiten konglomerat itu di awal tahun cukup kencang, tentu saja ditopang oleh saham-saham dari grup Prajurit Pangestu ya, seperti Brand, PPIA, kemudian ada DCI juga ya kan, dan Swastantika yang juga harganya naik cukup kencang juga, seperti yang memiliki tidak hanya market cap besar tapi free market cap-nya pun juga cukup besar seperti itu. Nah, saat ini saham-saham tersebut tentu saja karena mengalami koreksi dari titik tertinggi, dan memang dalam data yang saya miliki ini masuk dalam top 10 atau top 15 ya, dalam hal market cap berbasis free float, ini membuat IHSG kita akhirnya juga ikutan loyo seperti terseret ke bawah. Nah, harapannya adalah dengan pertemuan konglomerat, 5 konglomerat tersebut, termasuk diantara dari grup Sinarmas, grup Prajurit Pangestu, grup dari Bagi Tohir, dan tadi ada grup Aguan juga ya kan. Ini membuat pasar modal kita kembali bergairah, yang juga terefleksi pada kinerja emiten di grup konglomerasi tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan tambah lagi sebenarnya juga yang mempengaruhi bursa kita bisa bertahan kuat itu adalah sektor perbankan, di mana tetap top 3 perbankan besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri ini kan yang paling besar secara market cap free float ya. Ini yang ke depan jika mampu kembali mencetak kinerja positif secara laporan keuangan, diharapkan juga saham-sahamnya kembali recover, sekaligus menopang IHSG kembali ke level 9.000. Oke, Mas Praska, kalau kita lihat dari teguran dari MSCI lalu, IHSG itu kan tidak selalu turun begitu, ada penguatan, artinya ada naik turun begitu. Apakah analisis Anda atau menurut Anda dampak teguran dari MSCI dan juga kemarin ada penurunan outlook dari Moody's begitu masih berpengaruh terhadap laju IHSG hingga kemarin lah paling tidak? Menurut saya dampaknya sudah minor, karena dari analisis saya market tampaknya sudah memprice in banyak banget waktu MSCI mengumumkan pembekuan inklusi atau rebalancing saham-saham di Indonesia untuk indeks MSCI seperti itu. Karena investor saja sudah melihat satu aksi dana asing kan yang cukup besar masif keluar ya kan, sampai sekarang akhirnya asing yang tadi ya sempat akumulasi bersih beli ya sepanjang year to date kalau tidak salah sampai di minggu ketiga Januari, sekarang malah jadi net sell di pasar reguler mencapai 12 atau 15 triliun seperti itu. Jadi investor asing juga investor lokal juga sudah melihat impact dari pembekuan sementara dari MSCI tersebut akan berdampak pada lembaga-lembaga lain yang
yang melakukan kayak semacam inklusi saham-saham Indonesia ke indeks mereka. Nah, sehingga muncul setelah Goldman Sachs, ya kan, tambah lagi Moody's menurunkan outlook rating kita ke negatif, itu sudah diantisipasi oleh investor, sehingga pada saat kemarin terjadi rilis beritanya, malah investor cenderung sudah mengakumulasi sahamnya, jadi sudah sudah di pricing semua. Oke, justru dari beberapa investor menjadikan momentum kemarin itu sebuah kesempatan untuk masuk begitu ya Mas Praskaya. Nah, kalau kita berbicara soal masa depan, proyeksi Anda jika Indonesia mampu memenuhi permintaan dari MSCI, apakah IHSG akan terbang lagi seperti awal tahun ke level 9.000? Apa saja katalis-katalis yang diperlukan untuk mencapai level ini kembali? Ya baik, jadi kalau dalam hal penyelesaian MSCI bisa menghasilkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak, itu tentu saja IHSG menurut saya akan kembali ke level paling tidak tutup gap dulu ya, tutup gap atas di level 8.875 sebelum pada akhirnya jika ekonomi kita mendukung ya kembali stabilitas 5%, bahkan bisa mencapai lebih dari 5,5%. Nah, ini akan membuat IHSG kembali ke level 9.000 seperti itu. Dan tentu saja harapan-harapan atau mungkin yang faktor-faktor paling mendukung adalah rilis kinerja emiten yang cukup menjadi tulang punggung ekonomi, di antara sektor keuangan, sektor komoditas ya, dan juga sini sektor kita bicara ini yang menjadi retail ya, jadi yang berbasis pada sektor real, jadi berbasis konsumsi, jadi ada kepada konsumen primer, non-primer, retail ya kan, dan juga sektor keuangan ini yang menurut saya menjadi tulang punggung kalau semua kinerjanya itu mencetak hal yang kinerja yang positif di tahun 2026 ini membaik, tentu saja IHSG dan juga ekonomi kita sama-sama bergerak searah. Oke, berarti optimisme itu masih ada ya. Kita ada beberapa teguran dari asing, termasuk tadi MSCI dan juga kemarin Moody's yang menurunkan outlook kita. Namun kesempatan potensi untuk naik lagi ke level 9.000 ini masih terbuka lebar. Dan ada juga target 10.000 dari Menteri Keuangan Purbaya hingga akhir tahun 2026. Juga memang perlu ada PR-nya begitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait juga perbaikan ekonomi. Terima kasih Praskaya Putrianto, CEO. Saudara, pesawat Smart Air yang membawa 13 orang ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Korowai Batu, Bovendigul, Papua Selatan. Akibat insiden ini, pilot dan kopilot tewas. Pesawat diketahui terbang dari Tanah Merah tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danuwage. Saat mendarat, pesawat ditembaki orang tak dikenal sehingga pilot, kopilot, dan penumpang lari menyelamatkan diri ke hutan. Meski sempat melarikan diri ke dalam hutan, pilot dan kopilot tertembak dan tewas. Penyerangan penembakan pada pesawat komersil jenis Caravan milik maskapai penerbangan Smart Air dengan nomor registrasi PKSNR. Dan pada saat mendarat mendapat penyerangan berupa penembakan ke arah pesawat dari arah hutan samping areal bandara. Dan pada pukul 13.27 waktu Indonesia Timur, Polres Bovendigul telah mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu 2 orang yang diduga adalah pilot dan kopilot. Kita ke informasi lain, saudara. Tidak kunjung diperbaiki pemerintah pusat, Pemkot Bogor akhirnya memperbaiki secara mandiri Jalan Abdullah bin Nuh. Pasalnya jalan nasional ini rusak parah dan sering terjadi kecelakaan. Proses penambalan Jalan Raya Abdullah bin Nuh di Kecamatan Bogor Barat dilakukan Dinas PUPR Kota Bogor pada Rabu malam. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, memimpin langsung proses perbaikan. Jalan ini rusak di kedua arah dan sangat dikeluhkan warga karena sering terjadi kecelakaan. Jalan ini juga merupakan jalan nasional dan akses utama yang menghubungkan antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor bagian barat. Sehingga setiap hari terjadi kemacetan panjang akibat jalan rusak. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, mengatakan Pemkot Bogor sudah bersurat kepada pemerintah pusat mengenai kondisi jalan, namun belum ada balasan. Sementara dari pantauan di lapangan, memang jalan nasional yang melintas Kota Bogor mulai terlihat banyak sekali lubang, terutama sejak Desember 2025. Bahayakan, kita tambah dulu
sehingga bisa meminimalisir dan menghindari kecelakaan. Itu aja sih. Tapi biasanya awal-awal tahun memang jangankan di pusat, di kota aja di pencairan anggaran pembangunan itu prosesnya memang agak mundur ya di awal-awal tahun biasanya, dan apalagi di pusat. Tetapi secara prosedural kami sudah kirim surat menginformasikan beberapa ruas jalan nasional perlu perbaikan dan sangat urgent. Istana merespons maraknya jalan berlubang di Jakarta hingga memakan korban jiwa. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta seluruh jajaran terkait segera memperbaiki jalan berlubang, mencegah kembali jatuh korban. Prasetyo Hadi bilang masalah jalan berlubang tidak bisa dibiarkan berlarut karena berakibat fatal. Mensesnek terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan kelaikan jalanan di Jakarta hingga daerah. Penanganan jalan berlubang juga berkaitan dengan persiapan pelayanan mudik lebaran mulai di ruas tol hingga jalur arteri. Kita terus-menerus berkoordinasi untuk memastikan kelayakan jalan-jalan yang sekarang dengan musim hujan ini banyak juga yang terjadi lubang, bahkan di beberapa tempat sempat jatuh korban. Kami mewakili pemerintah sangat prihatin dan saya terus setiap hari mengingatkan kita pada seluruh jajaran memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini tapi beresiko fatal. Jelang perayaan Imlek, warga keturunan Tionghoa di Kota Makassar menggelar ritual pembersihan rupang Dewa Dewi di Klenteng Siangma. Informasinya usai jeda, saudara. Lalu terakhir di Sapa Indonesia Pagi ada informasi jelang perayaan Imlek 2577 warga keturunan Tionghoa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar ritual pembersihan rupang Dewa Dewi di Klenteng Siangma. Pengurus Klenteng Siangma di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar ritual pencucian atau pembersihan rupang Dewa Dewi. Tradisi ini diyakini bermakna pembersihan hati, fisik, mental, dan nurani manusia jelang tahun baru. Kabar duka datang dari Hollywood, saudara. Aktor James Van Der Beek yang dikenal membintangi serial Dawson's Creek meninggal dunia. James Van Der Beek meninggal dunia di usia 48 tahun setelah didiagnosis kanker usus besar. Ia didiagnosis mengidap penyakit tersebut pada pertengahan 2023, namun baru mengumumkan kabar tersebut setahun setelahnya di tahun 2024. James dikenal lewat Dawson's Creek, serial remaja populer yang tayang sejak 1998 hingga 2003. Berperan sebagai Dawson Leary, bercerita tentang persahabatan dan pencarian jalan hidup. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata saya, Yan Rahman. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih, sampai jumpa.